Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil draft saya yang berjudul Analisis Aspek Sosial dan Lingkungan Hidup dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler, Studi Kasus pada Pengusaha Peternakan Ayam Broiler di Desa Congko. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari judul draft saya. Ada dua yang melatar belakangi. Yang pertama yaitu aspek sosial dan aspek lingkungan, di mana aspek sosial di sini yang ingin saya ketahui bagaimana dampak dari suatu usaha yang didirikan di sekitar perumahan warga. Apakah berdampak dari sisi ekonominya. Yang kedua yaitu dampak dari lingkungan hidup. Usaha peternakan ayam broiler mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan karena tingginya permintaan daging dan merupakan usaha yang sangat menguntungkan. Tetapi banyak pula peternak yang masih mengabaikan masalah lingkungan sehingga masyarakat banyak yang mengeluh keberadaan usaha peternakan tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka saya dapat merumuskan masalah pokok yang terjadi sebagai objek pembahasan dalam draft saya. Yang pertama yaitu bagaimana keadaan aspek sosial dan lingkungan hidup dalam usaha peternakan ayam broiler di Desa Congko, Kecamatan Merebok. Yang kedua yaitu bagaimana pengusaha ayam broiler dalam menangani perubahan aspek sosial dan lingkungan hidup di Desa Congko. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Sehubung dengan penelitian yang akan dilakukan oleh saya, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui keadaan aspek sosial dan lingkungan hidup dalam usaha peternakan ayam broiler di Desa Congko. Yang kedua yaitu mengetahui upaya pengusaha ayam broiler dalam menangani perubahan aspek sosial dan lingkungan hidup di Desa Congko. Yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu manfaat ilmiah dan manfaat praktis. Manfaat ilmiah yaitu sebagai bahan untuk menambah wawasan dan juga sebagai pedoman bagi pengusaha ayam broiler agar lebih memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup di tengah masyarakat. Yang kedua yaitu manfaat praktis, yaitu sebagai bahan dan pengambilan kebijakan bagi para masyarakat ataupun institusi, khususnya para pengusaha dan pembangun yang dalam membangun suatu usaha dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis aspek sosial dan lingkungan hidup dalam usaha peternakan ayam broiler, studi kasus pengusaha ayam broiler di Desa Congko. Pada penelitian ini di mana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Pada tahap ini, data dikumpul berupa aspek sosial dan lingkungan hidup dalam usaha peternakan ayam broiler di Desa Congko, Kecamatan Merebok, Kabupaten Bone pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka di sini terbagi dua, yaitu kajian penelitian sebelumnya dan kajian teoritis. Kajian penelitian sebelumnya. Dalam kajian penelitian sebelumnya di sini saya mengambil tiga kajian penelitian. Yang pertama yaitu Siska Mulyana Saputri tahun 2018. Judulnya yaitu Usaha Peternakan Ayam di Tengah Pemukiman Masyarakat Ditinjau dari Etika Bisnis Islam. Studi kasus Desa Sumberasi. Persamaan dari penelitian
ini yaitu sama-sama meneliti tentang usaha peternakan ayam. Ya, perbedaannya yaitu peneliti ini membahas usaha peternakan ayam yang ditinjau dari etika bisnis Islam, sedangkan saya meneliti mengenai tinjauan aspek sosial dan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu Suci Rahmawati tahun 2017, yaitu judulnya analisis industri olahan ikan terhadap sosial ekonomi masyarakat, studi kasus Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Persamaannya itu sama-sama meneliti tentang dampak sosial ekonomi dalam suatu usaha. Yang perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti dampak sosial ekonomi suatu usaha, sedangkan saya yaitu meneliti tentang dampak sosial dan lingkungan hidup suatu usaha. Selanjutnya yaitu kajian teoritis. Kajian teoritis di sini saya membagi ada 3 garis besar yang menjadi pokok pembahasan saya. Yang pertama yaitu aspek sosial, yang kedua yaitu aspek lingkungan hidup, dan yang ketiga yaitu usaha peternakan ayam. Yang pertama yaitu aspek sosial. Aspek sosial merupakan pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perusahaan, khususnya di bidang perekonomian masyarakat, tempatan dalam bidang sosial kemasyarakatan. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, adanya usaha ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial, memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan, sedangkan bagi pemerintah akan memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi bagi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Dalam aspek sosial perlu ditelaah apakah keberadaan suatu proyek atau usaha akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada bagi pihak atau sebaliknya. Selanjutnya yang kedua yaitu lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perilaku kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Ensiklopedia Umum, lingkungan adalah alam sekitar, termasuk orang-orang dalam hidup pergaulan yang mempengaruhi manusia sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan dan kebudayaan. Lingkungan adalah suatu faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang ada di sekitar ternak atau di sekitar usaha. Terdapat faktor lingkungan yang dapat menentukan keberlangsungan hidup suatu usaha. Faktor lingkungan tersebut yaitu iklim, suhu, cahaya, dan lain-lainnya. Tingkah laku ternak, penyebab penyakit, dan pengolahan ternak, kandang atau pemberian makan dan minum, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu usaha peternakan ayam. Secara umum, usaha diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup dengan cara mengolah sumber daya ekonomi dan secara efektif dan efisien. Usaha merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena usaha adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan baik berupa uang, barang maupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup guna mencapai kemakmuran. Baik, selanjutnya yaitu kerangka pikir. Berdasarkan pada kerangka pikir ini, maka dapat dijelaskan bahwa bagaimana usaha peternakan ayam broiler yang ada di Desa Congko dalam menjalankan usahanya, serta bagaimana dalam aspek sosial dan lingkungan hidup mengenai usaha tersebut. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan di sini yaitu field research, yaitu
jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data di lapangan pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Congkop. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif atau penggambaran yang berupa fakta-fakta tertulis maupun lisan di setiap perilaku orang yang dicerminkan. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian digunakan penelitian ini adalah pendekatan sosial dan lingkungan hidup karena berkaitan dengan usaha atau bisnis yang dijalankan memiliki berdampak terhadap sosial dan lingkungan hidup dengan melakukan interaksi terhadap unit sosial. Baik, selanjutnya yaitu lokasi penelitian dan waktu penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai daerah penelitian. Adapun lokasi penelitian ini yaitu usaha peternakan ayam broiler yang ada di Desa Congko, Kecamatan Probo, Kabupaten Bona. Waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2020. Data dan sumber data merupakan bagaimana cara memperoleh data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Yang keempat yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha atau pemilik dan masyarakat di sekitar usaha tersebut. Yang kedua, yang objek penelitian yaitu penelitian ini adalah aspek sosial dan lingkungan hidup masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha. Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan di sini ada 3 yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera atau mengamati secara langsung. Yang kedua yaitu interview atau wawancara. Wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dengan mewawancarai si pemilik usaha dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sedangkan dokumentasi yaitu melihat atau mendokumentasi. Baik, yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif lapangan yang sesuai dengan pendapatan Miles yang dikutip oleh Sugiono, yaitu melalui data residu atau reduksi data display, penyajian data, dan konsulin drawing atau kesimpulan. Teknik analisis data ini adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Baik, itulah tadi hasil pemaparan proposal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.